latar belakangnya Bapak mendirikan usaha ini tuh apa Bapak? Awalnya dari hobi. Ya. Dari hobi ikan koi. Terus pada saat itu tahun 2017 itu pelaku usaha untuk budidaya ikan koi kan kebetulan hanya 1 orang waktu itu. Terus saya mencoba untuk belajar membudidaya. Jadi awalnya itu dari hobi, tidak ada niat untuk budidaya atau jualan, belum ada. Tapi seiring berjalannya waktu kok ada peluang, itu kan belum banyak yang budidaya, akhirnya saya belajar membudidayakan. Jadi belajarnya ya ke pusat koi di Blitar, Tulungagung, karena kan pusatnya ikan hias. Belajarnya di sana. Terus mulai tahun 2019 mulai fokus budidaya. Jadi fokus budidaya sama penjualan. Jadi penjualan. Gitu Bapak. Ya. Berarti ini dimulainya usaha ini sudah 3 tahun Pak? Secara kalau proses awal hobi itu 2016, saya mulai belajar budidaya itu 2018. Ya. Gitu. Tapi mulai fokus itu di 2019 saya. Usaha ini jadi usaha pokok atau hanya sampingan Bapak? Sama-sama, jadi saya masih punya usaha yang lain juga. Jadi koi ini kalau saya menyebutnya bukan sampingan, juga bukan utama, saya posisikan sama gitu loh dengan saya yang satunya. Jadi sama-sama saya fokuskan, sama-sama saya jalankan dengan porsi yang sama lah. Gitu. Nggak ada yang sampingan, nggak ada yang utama, ini dua-duanya jalan bareng. Gitu. Ini ikan selain ikan koi ternak apa Pak? Kalau yang diternak koi, kalau yang dijual ada koi sama koki. Oke. Ya, tapi yang saya ternak, yang saya budidayakan koi. Kalau kokinya itu saya kulak. Jualan. Ikan koinya jenis apa aja? Koi itu ada 70 jenis Mas. Kalau di tempat saya mungkin separohnya ya yang saya jual, tapi yang saya budidayakan sekitar 6 jenis lah, 6-7 jenis. Baku, sanke, terus sowa itu kadang-kadang. Ini sekarang yang baru panen itu ada jenis bujaku, ada jenis hikari, terus ada lagi yang jenis karasi sama sorago. Itu yang sering saya budidayakan, tapi hampir jenisnya ada sekitar 40 lah yang saya punya, tapi kan nggak semua saya budidayakan. Jadi yang selebihnya itu saya kulak, sekedar punya aja untuk apa ya, dagangan. Saya sih kalau kulak ya biasanya dari Kediri, Tulungagung, Blitar itu. Tapi ya sudah 1 tahun ini jarang kulak saya, soalnya kan saya sudah budidaya sendiri. Tapi Kalau kan kulak paling dikit-dikit yang sekiranya saya tidak punya, itu baru saya kulak. Itu pun juga jumlahnya tidak banyak. gitu Pak. Nah, jadi proses adaptasi temperatur, terus parameter air itu caranya ikan dari sana itu kan di packing pakai kantong plastik kan, di oksigen. Iya. Jadi sebelumnya itu sebelum di packing atau sebelum dikirim ke Tuban, di sana itu di proses karantina. Karantina dulu. Nah, karantina itu ikan ditaruh di kolam atau akuarium besar, di situ dikasih obat, nggak boleh dikasih makan, itu namanya karantina selama 4 hari minimal, baru ikan dikirim. Nah, ikan nyampe di tempat saya itu ikan kan posisi plastik kan, itu tidak saya buka, saya taruh di kolam, saya biarkan 2-3 jam, itu nanti penyesuaian temperatur air.
Karena airnya pasti nggak sama temperaturnya, entah lebih hangat, entah lebih dingin kan kita nggak tahu kan. Ditaruh biar temperaturnya sama. Nah, setelah itu, tapi sebelumnya kan saya sudah menyiapkan tempatnya dulu gitu loh. Sebelum ikan datang, saya sudah siapkan tempatnya. Terus setelah itu saya taruh di kolam 2-3 jam. Saya buka. Itu sebelum ikan masuk ke kolam, itu sambilkan air dari kolam. Saya campur ke plastiknya ya tadi. Itu paling 5-10 menit baru saya lepas. Airnya dilepas. Itu saya kasih garam dengan kadar 6 kilo per ton. Garam gosok ya, yang bukan garam yodium. Jadi yang garam kasar itu dengan dosis 6 kilo per ton air ya, per volume air ton ya, atau kubik. Nah, itu nanti ikan dibiarkan selama paling tidak proses karantina lagi di sini itu 1 minggu. Iya. Nah, habis itu baru bisa dijual. Sama aja. Saya ngambil panen dari tambak. Prosesnya di sini pun juga sama. Ikan saya taruh di plastik saya kantongi, saya taruh di air 1-2 jam, saya buka terus kasih garam. Prosesnya sama. Itu proses standar untuk karantina ikan. Insya Allah dengan cara seperti itu adaptasi ikan itu menjadi lebih lebih prosesnya itu ikan nyaman, nggak mudah stres, akhirnya nggak mudah sakit. Kolam yang dipakai apa, Pak? Saya ada kolam semen sama ada kolam terpal yang bulat itu, yang dari terpal. Yang kolam semen yang ini sama kolam fiber itu itu untuk karantina. Tapi itu karantina yang ikan sakit. Yang fiber itu bulat biru itu. Nah, itu kolam fiber itu. Jadi untuk karantina ikan sakit. Nah, ini kebetulan ada. Terus ikan yang sulit dibudidayakan apa, Pak? Sama aja. Ikan koi semuanya sama aja. Kalau karena karakter koi sama aja. Banyak jenis tapi karakternya sama. Gitu. Jadi kalau budidaya idealnya itu di musim kemarau. Kalau musim hujan seperti ini, telur ikan itu mudah rusak kena air hujan. Kalaupun dikasih atap nggak kena air tapi hawanya dingin juga nggak mudah istilahnya nggak fertil ya, jadi nggak netes. Kalau musim kemarau tingkat netesnya tinggi, bisa 80-90% lah. Kalau musim hujan gini separuh aja nggak ada. Iya. Lebih risiko jadi risikonya itu ke pengaruh dari musim cuaca, bukan di ikannya ya. Tapi kondisi kan harus sehat loh ya. Jadi ikan dikawinkan itu harus kondisi sehat, tidak dalam kondisi sakit. Karena kalau dia sakit dikawinkan pasti mati. Pasti mati. 95% mati lah. Syarat-syaratnya induknya biar bisa perkawinan gimana, Pak? Nah, untuk indukan itu yang ideal ya, yang bagusnya itu untuk betina usia paling tidak 1,5 tahun atau bobot atau panjang minimal 50 cm. Jadi tidak mengacu bobot. Beda dengan lele. Kalau lele itu mengacu ke berat ikan, bobot. Kalau koi itu mengacu ke usia dan panjangnya. Kadang-kadang belum 1,5 tahun panjangnya sudah 50 cm. Kadang-kadang 2 tahun lebih baru 50 cm. Nah, kita ambil yang mana? Kita mau ngambil yang panjangnya atau ngambil dari usia? Nah, yang penting kalau kita ngambil dari usia ya minimal 1,5. Untuk betina ya, kalau jantan
lebih tua lagi, paling tidak 2 tahun. Terus ukuran harus lebih kecil dari betina. Jantannya. Ya. Jadi jantan itu harus lebih kecil dari betina. Satu pasang itu, satu betina, 3 jantan. Itu satu pasang. Beda dengan lele. Lele itu satu pasang ya, satu betina, satu jantan. Itu lele ya, ikan konsumsi ya. Kalau ikan koi, satu betina, 3 jantan. Itu satu pasangnya. Ya, Pak. Nah, jantan ini harus lebih kecil, tidak boleh lebih besar dari betina. Karena perkawinannya kan perkawinan di luar. Jadi betina ini dikejar terus sama jantan. Ini kalau kalah besar, ini betinanya mati ini. Iya. Gitu, Pak. Ya, kenapa harus 3 jantannya? Karena spermanya koi, ikan hias dengan spermanya lele itu beda. Dalam arti jumlah ya. Spermanya lele itu banyak sekali. Kalau koi sedikit. Jadi kalau hanya dikasih satu pejantan, sementara indukan betinanya ini koinya positif. Di sini kami akan menyampaikan kesimpulan besaran mengenai wawancara yang telah kami lakukan. Kesimpulannya adalah budidaya ikan koi tergolong cukup mudah untuk dilakukan. Tahapan-tahapannya hampir sama dengan budidaya ikan emas. Akan tetapi yang menjadi krusial adalah kualitas bibit ikan. Selain itu, faktor cuaca juga menjadi penghambat dalam penentuan kualitas ikan koi. Dengan melihat potensi yang baik dan perawatan yang tidak cukup sulit, usaha ini baik dikembangkan untuk di Indonesia. Apalagi pada saat sedang tren, harga ikan koi menggeliat. Oleh karena itu, mari kita memanfaatkan peluang usaha ini. Karena dengan membudidayakan ikan koi, kita akan mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.